Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Septianoviza, NPM D1E0190028. Saya merupakan mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Bengkulu, angkatan 2019, kelas B. Jadi video ini ditujukan untuk memenuhi syarat UAS pengantar statistik sosial. Jadi di sini saya mendapatkan soal C. Saya sudah menyalin soal dari Word ke Excel. Jadi di sini sudah ada soal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soal 1, 2, dan 3 ini mencari koefisien dari produk momen IK, JK, dan IJ. Kemudian di nomor 4 dan 5, ini merupakan korelasi parsial dari IKJ dan JKI. Kemudian yang terakhir mencari korelasi KIJ, korelasi ganda dari KIJ. Di sini saya juga sudah menyalin soal yang di atas untuk mencari yang pertama koefisiensi produk momen. Yang pertama kita mencari koefisien produk momen I dan K dengan cara membuat rumus insert function, mencari di sini statistikal, kemudian masuk ke Corel. Oke, dan array 1, 2. Di sini array 1 akan kita masukkan di tabel yang I. Kita masukkan dari nomor 1 sampai nomor 17. Dan kemudian array 2 kita masukkan di yang bagian skor K di nomor 1 sampai nomor 17, tentunya jangan sampai kebalik. Oke, dan nanti akan langsung mendapatkan hasilnya. Kemudian selanjutnya dengan koefisiensi produk momen JK dan IJ itu sama saja caranya. Ini langsung saya masukkan saja. Kemudian koefisiensi produk momen J dan K ini sama dengan IK. Langsung kita masukin saja statistikal, Corel. Oke, dan di array 1 kita tarik J, dan yang K. Langsung kita operkan saja. Selanjutnya di koefisiensi produk momen I dan J itu sama seperti IK dan JK tadi. Langsung masuk ke rumus statistikal, Corel, dan dimasukkan array 1, 2-nya. Ingat jangan sampai terbalik. Jadi setelah kita memperoleh hasil dari koefisien dari produk momen IK, JK, dan IJ, kemudian selanjutnya kita masuk ke mencari korelasi parsial dari RIKJ. Nah, untuk rumus RIKJ ini kita masuk dari rumus basicnya yaitu RIJK, di mana rumusnya RIJ dikurang RIK dikali RJK, kemudian dibagi dengan 1 dikurang RIK pangkat 2 dikali 1 dikurang RJK pangkat 2, dipangkatkan lagi 0,5. Nah, ini kita masukkan rumus ke yang RIKJ. Jadi di rumus RIJK bahwasannya itu RIJ, kalau masuk di RIKJ kita masukkan RIK. RIK kemudian dikurang RIJ dikali RKJ tutup kurung 1 dikurang buka kurung RIJ pangkat 2 tutup kurung dikali buka kurung 1 dikurang buka kurung RKJ
pangkat 2 tutup kurung 3 kali, kemudian pangkat 0,5. Kita cek lagi apakah sudah sesuai atau belum. RIK, RIJ, RKJ, 1, RIJ, RKJ. Oke, sudah benar ya teman-teman. Jadi langsung kita mencari hasilnya saja. Untuk mencari hasilnya, kita jangan statistika lagi, tapi most recently used. Oke, nanti langsung aja kita bikin sama dengan buka kurung, kita klik di RIK, tutup kurung, kemudian dikurang, kita ambil lagi dari RIJ, kemudian dikali RKJ. RKJ itu sama dengan RJK. Kemudian ditutup kurung 2 kali, dibagi, buka kurung 3 kali, 1 dikurang, buka kurung RIJ, kita ambil lagi dari sini RIJ, pangkat 2, kemudian tutup kurung lagi 2, kemudian kali, buka kurung 1, dikurang, buka kurung lagi RKJ sama dengan RJ atau RJK, pangkat 2, tutup kurung 3 kali, kemudian baru dipangkatkan dengan 0,5. Langsung di enter saja. Nanti akan timbul ini, kita klik iya saja. Dan langsung timbul hasilnya. Jadi ini hasil untuk korelasi korelasi parsial, maksudnya korelasi parsial dari RIKJ. Nah, untuk korelasi parsial RJKI itu hampir sama dengan korelasi RIKJ, hanya hurufnya aja yang berbeda. Ini langsung kita masukkan lagi, maksud saya kita masukkan lagi rumusnya. RIK, RJK tutup kurung min RJI. Saya lihat yang sudah saya tulis. RJI dikali RKJ tutup kurung, buka kurung 1, dikurang RJI kuadrat pangkat 2 tutup kurung dikali dalam kurung 1 dikurang RKI kuadrat pangkat 2 tutup kurung 3 kali akar pangkat 0,5. Jadi ini sama rumusnya dengan yang di atas, hanya beda dengan hurufnya saja. Jadi kita periksa lagi apakah sudah benar atau masih ada yang salah. Oh, ternyata ini terbalik. RJI. Jadi ini sudah benar ya. Kita langsung masuk ke hasilnya saja, sama seperti yang di atas tadi, sama dengan terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan hasil dari RJK atau kita ambil dari sini, kemudian tutup kurung, dikurang RJI, dikurang dengan RJI sama dengan RIJ, terus oh ini lupa kurungnya, kita pasangkan dulu kurungnya, kemudian dikali RKI
atau RIK, kemudian ditutup kurung 2 kali, dibagi 1 dikurang RIJ atau RJI pangkat 2, kemudian tutup kurung 2 kali, kemudian dikali dalam kurung 1 dikurang kurung RKI pangkat 2 tutup kurung pangkat 0,5. Oke, sudah selesai. Jadi kita koreksi lagi, apabila ada kesalahan langsung diubah. Dan di sini langsung saja sama seperti yang tadi, langsung kita enter saja. Nanti keluar ini, klik yes dan langsung keluar hasilnya. Seperti itu. Dan selanjutnya di korelasi ganda, untuk korelasi ganda itu rumusnya berbeda dengan korelasi parsial. Rumusnya bisa kita masukkan di sini, langsung saya masukkan yang sudah saya cari. Di sini rumusnya RIK kuadrat ditambah RJK kuadrat dikurang 2 dikali RIK dikali RJK dikali RIJ tutup kurung dibagi 1 dikurang RIJ kuadrat dan dikali kuadrat 0,5. Jadi di sini langsung kita masukkan saja angkanya. RIK masih sama, kita klik lagi. Oh, sama dengannya belum, teman-teman. 1, 2, 3, 4, kita tarik RIK, kemudian pangkat 2, kemudian ditambah RJK kuadrat, dikurang, kita masukkan 2, dikali RIK, dikali RJK, kemudian dikali RIJ. Tutup kurung 2 kali, dibagi, buka kurung 1 dikurang, buka kurung RIJ kuadrat atau RIJ pangkat 2. Dan ditutup kurung 3 kali, kemudian baru kita kalikan, kita pangkatkan dengan 0,5. Dan di sini saya mau coba koreksi lagi. Oke, sudah benar ya teman-teman. Di sini langsung aja kita enter sama seperti yang di atas dan langsung keluar hasilnya. Nah, setelah keluar hasilnya, maka langsung kita mencari lagi di tabel. Selanjutnya kita mencari tabel R atau batas acuan kritis korelasi. Jadi di sini rumus batas acuan kritis korelasi, kita ketik dulu batas acuan korelasi itu rumusnya N-1. Jadi di sini kita tentukan dulu N-nya, kita lihat dulu N-nya, bahwasanya N di sini ada 17. Jadi hasil dari batas acuan kritis korelasi adalah 17 dikurang 1 sama dengan 16. Nah, setelah dapat hasil dari batas acuan kritis korelasi, kita langsung melihat lagi ke tabel batas acuan kritis korelasi, yang dimana hasil dari N sama dengan 16 itu diambil dari TS 0,05 sama dengan 0,497. Jadi ini merupakan hasil dari batas acuan kritis korelasinya dari 16. Nah, setelah masuk ke sini kita mulai mencari
nilai persen hubungan terlebih dahulu. Nilai persen hubungan terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan nilai persen hubungan, itu rumusnya kita ketik lagi aja 0,6345691 di pangkat 2 kemudian dikali dengan dikali dengan 100%. Dikali dengan 100, maka hasilnya keluar 40,27. Jadi di sini sudah ketemu hasil dari persen hubungan, bahwasanya persen dari korelasi koefisien produk momen IK itu 40,27%. Jadi di sini sudah ketemu hasilnya. Nah, kemudian untuk korelasi koefisien JK itu sama saja. Saya ketik lagi di sini 0,302677083 di pangkat 2, kemudian tutup kurung dikali 100. Dan nanti belum sama dengannya. Kemudian dapat hasil bahwasanya ini 9,16% atau kalau dibulatkan menjadi 9,16%. Kemudian selanjutnya RIJ, korelasi koefisien produk momen IJ itu sama, rumusnya kita mencari hubungan sama dengan 0,299091022, kemudian pangkat 2, kemudian dikalikan dengan 100. Dan dapatlah hasil 8,945. Nah, ini bisa kita bulatkan menjadi 8,95%. Jadi di sini dapat kita simpulkan dari batas acuan kritis korelasi bahwasannya koefisien produk momen IK itu ada hubungan dan berarti variabel I dan K ini berkorelasi secara positif sebesar 40,27%, dan sedangkan sisanya 59,73% itu belum diketahui korelasinya. Jadi di sini saya ketik dulu ya. %, sisanya 59,7%. Kemudian
Kemudian kita masuk ke koefisien produk momen JK, ini 0,30, 0,3206 berapa ini ya? 0,300267. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwasannya koefisiensi produk momen JK itu tidak ada hubungannya karena di bawah dari batas acuan kritis korelasi. Jadi di sini kita ketik tidak ada hubungan. Selanjutnya juga di koefisien produk momen IJ itu tidak ada hubungannya juga karena itu sangat lemah 0,29 sedangkan batas acuan kritis korelasinya 0,497. Jadi di sini kita ketik juga tidak ada hubungan. Dan untuk korelasi parsial IKJ ini seperti yang kita lihat bahwasanya ada hubungannya dan hubungannya itu kuat karena dia 0,5982 melebihi dari batas acuan kritis korelasi. Dan kekuatan pada hubungan dari I dan J ini diperantarai oleh K di sini. Jadi apabila tidak diperantarai, maka mereka berdua tidak ada hubungannya. Dan selanjutnya kita ke yang korelasi parsial JKI. Ini ternyata hubungannya itu semu, tidak kuat. Bersifat semu karena di bawah 0,497. Jadi di sini kita ketik lagi bersifat semu. Di sini tadi bersifat kuat. Bersifat kuat. Dan yang korelasi JKI itu bersifat semu karena di bawah 0,497, di bawah batas acuan kritis korelasi. Jadi kita ketik bersifat semu dan kekuatan dari hubungan pada variabel J dan I diperantarai oleh variabel K. Kemudian di korelasi ganda KIJ ini ada hubungannya dan kuat karena lebih dari batas acuan kritis korelasi 0,64. Dan di sini langsung kita ketik saja ada hubungan dan bersifat kuat karena antara variabel IJ bersama-sama terhadap variabel K. Dan sekian hasil penjelasan saya mengenai
koefisien produk momen, korelasi parsial, dan juga korelasi ganda. Jadi apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam pengetikan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.